Jajaran Kepolisian Sektor Balongan Kepolisian Resort Indramayu, Jawa Barat diminta menindak tegas segala bentuk premanisme di objek wisata Pantai Cemara Indah Kosambi. Hal itu dikarenakan ada pedagang rujak yang diintimidasi dan diminta uang 35.000 per hari oleh seseorang yang diduga preman setempat. Iya bu, jare mah je jual itu. Neng. Ya di mana nih? Ini Jajaran Kepolisian Sektor Balongan, Kepolisian Resort Indramayu, Jawa Barat sepertinya sedang dipertaruhkan keberaniannya dalam hal menumpas segala bentuk premanisme di wilayah hukumnya. Pertaruhan kehormatan aparat kepolisian itu muncul ketika Kasduki pedagang rujak di lokasi objek wisata Pantai Cemara Indah atau PCI, Kosambi, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, melaporkan dugaan tindak intimidasi dan pungutan liar yang menimpa dirinya kepada pihak kepolisian dengan nomor laporan polisi STPL-006-A-2023-Polsek Kamis 29 Juni 2023. Intimidasi disertai permintaan uang sebesar 35.000 per hari di lokasi objek wisata Pantai Cemara Indah itu diduga dilakukan oleh seseorang yang biasa dipanggil Beang dan mengaku sebagai penguasa wilayah objek wisata Pantai Cemara Indah. Adapun peristiwa dugaan intimidasi dan pungutan liar tersebut dikatakan Kasduki berawal ketika istrinya sedang berjualan di dalam lokasi objek wisata Pantai Cemara Indah. Kemudian datang seorang pria yang mengaku anak buah Beang dengan tujuan meminta uang sebesar 35.000 per hari. Namun istri Kasduki tidak memberikan uang sebagaimana permintaan anak buah Beang tersebut. Istri Kasduki lantas mengarahkan pria yang meminta uang untuk menemui Kasduki dan akhirnya orang yang mengaku suruhan Beang menemui Kasduki. Hanya saja oleh Kasduki tidak diberi uang dan ingin bertemu langsung dengan Beang karena merasa sudah mengenalnya sejak lama. Selanjutnya ketika Kasduki bertemu Beang justru dicaci maki dan diintimidasi. Bahkan oleh Beang diusir dan tidak diperbolehkan berjualan di lokasi objek wisata Pantai Cemara Indah Balongan. Kasduki yang juga selaku RT mengatakan istrinya daripada menganggur di rumah lebih baik berjualan rujak yang dikemas sebanyak 30 kemasan di Pantai Cemara Indah. Namun tiba-tiba istrinya didatangi anak buah bos Beang dan diminta bayaran 35.000 per hari tanpa memberikan penjelasan untuk apa uang tersebut. Masih menurut Kasduki, ketika bertemu Beang di ujung parkiran motor, setelah terlebih dahulu mengucapkan minal aidin wal faidin, tiba-tiba Beang bangun dari duduknya dan melontarkan perkataan kotor yang bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Bos Beang marah karena diduga merasa sebagai penguasa objek wisata Pantai Cemara Indah, bahkan telah bertindak rasis tidak sesuai dengan semboyan negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meski Kasduki sudah menjelaskan keberadaan istrinya yang berjualan di objek wisata, namun bos Beang justru makin marah dan akan memukuli Kasduki yang sudah pasrah dengan apapun yang terjadi. Istri saya daripada nganggur di rumah, ya kita sambil jualan rujak yang dikemasin sekitar ada 30 kemas rujak. Nah, saya jualan di Pantai Cemara Indah. Tiba-tiba istri saya itu didatangin anggotanya, anggotanya Bos Beang. Didatangin pertama, dimintain duit 35.000. Terus istri saya mengatakan, saya istrinya Pak RT. Nah, akhirnya yang tadi minta duit itu ke tempat saya yang lagi nunggu tempat bilas. Nah, terus datang akhirnya mengatakan, Pak RT itu istrinya Pak RT. Iya, emang kenapa Mas? itu yang datengin Bapak siapa itu, Pak? Anak buahnya Beang. Kenapa Mas? Iya, di sini katanya dimintain 35.000. Tapi dia tidak jawab bahwa yang 35.000 atau buat apa saya tidak ada penjelasan. Akhirnya saya omong, ya nanti saya mau ketemu sama Mas Beangnya, mau ngobrol. Terus tiba-tiba dia balik, ada lagi satu lagi itu ke kita lagi, Pak RT
itu istrinya Pak RT tak jualan. Oh iya. Kenapa Mas? Saya disuruh bos Beang minta 35.000 per hari. Saya ngomong, Mas, itu istri saya. Mungkin Mas Beang juga tahu. Saya dengan Mas Beang itu lebih paham. Mungkin sampean tidak paham dengan saya. Karena apa? Sebelumnya CI itu dibangun mewah, mega ini, adanya kita dengan Mas Beang. Jadi saling paham. Makanya saya ingin tahu. Ayo di mana? Nah diantar. Yang itu yang nomor 2 saya nggak tahu namanya. Karena pada waktu itu orang-orang baru anggotanya Bos Beang ini datang semua karena sudah ramai. Kalau dulu masih sepi itu aja. Nah makanya saya ketemu di lokasinya di tempat ujung parkiran motor. Nah pada waktu itu Bos Beang, Mas Beang itu lagi duduk. Akhirnya saya mengucapkan karena pada waktu itu masih lebaran hari Senin. Hari Senin itu jamnya sekitar jam 1. Habis saya tuh habis sholat duhur. Nah, minal aidin wal faidain gitu kan saya ngomong sama Bos Beang nih. Terus jawabnya gini. Dia tidak menjawab kata-kata yang baik. Langsung saya itu dimarahi. Goblok kamu. Bego kamu. Koplok kamu. Nah, saya baru minta maaf saja. Akhirnya si Beang itu bangun itu marah-marahin saya, ditambah lagi selain itu koplok bego juga ada dia kata-kata yang tidak enak didengar. Kamu ini di sini pendatang, mencari makan di sini pendatang. Ini punya saya, ini kekuasaan saya. Kamu pendatang, bubar kamu pergi semuanya. Nah, akhirnya saya ngomong, hanya 2 kecap, Mas Beang, punten, itu istri saya. Yang dagang itu istri saya. Saya tidak tahu istri saya atau istri kamu apa, saya tidak tahu. Yang jelas ini wilayah saya. Pergi kamu. Terus saya mau dihajar, dipukul. Tapi saya tidak melihat ke atas, tapi saya diem aja. Karena apa? Saya udah pasrah. Yang mau mukul itu siapa? Ya itu Bos Beangnya itu, Bos Beang. Saya juga kenalnya Bos Beang aja, tapi namanya nggak tahu, belum pati paham. Katanya namanya Suwarno, tapi Bos Beang itu. Mau dipukul gini, akhirnya saya diem aja karena saya juga emang tidak ada etikat untuk melawan. Hanya saya ingin bertemu, ingin silaturahmi, ingin dipertanyakan maksudnya. Kalau misalnya baik-baik, dia juga ngomong, iya ini buat ini mungkin saya manusia. Uang yang 35 per hari itu untuk apa itu Pak? Mereka nggak tahu, artinya tidak ada penjelasan sama saya, nggak tahu apa buat apa. Yang jelas dia minta duit 35.000 per hari. Akhirnya saya melaporkan ke Kapolsek atau ke Polsek Balongan. Sudah dilaporkan Pak? Sudah. Bisa dilihatin surat laporannya Pak? Iya saya liatin, ini laporannya dari Polsek Balongan. Laporannya sudah resmi. Oke, harapan Bapak apa Pak? Ya kalau harapan saya bagaimana seperti penegakan hukum kita ini, artinya ya benar kita dijalankan hukum sesuai dengan real, ada undang-undang dari pasal-pasalnya. Oke, artinya Bapak berharap supaya penegakan hukum itu berjalan ya Pak ya? Iya Pak, iya betul Pak, betul iya. Saya yang diharapkan itu, yang diharapkan hukum ini benar-benar dengan berjalan dan benar-benar apa yang sesuai dengan undang-undang. Atas peristiwa tersebut, Kasduki berharap agar aparat penegak hukum bernyali besar dalam menegakkan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menindak tegas para pelaku premanisme di Pantai Cemara Indah yang telah meresahkan pedagang kecil. Demikian Guntur mewartakan.